Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai if. Ya. Jadi if itu adalah merupakan secara umum ya, if merupakan salah satu kontrol terhadap alur program di mana ketika kita membutuhkan suatu seleksi terhadap suatu kondisi. Jadi misal ada dua kondisi yang kita inginkan, kita cabang lah ya. Misal kita akan alur program kita akan kita jalankan ke arah kiri atau ke arah kanan seperti itu atau ke arah tengah dan lain sebagainya. Oke, di modul bisa dilihat ya di flowchart itu. Jadi kondisi if itu secara umum akan dieksekusi jika nilai di dalam if-nya bernilai true. Kondisinya itu bernilai true. Yang di dalam if ya, yang di dalam blok program if. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita langsung praktek ya. Jadi saya sudah membuat seperti di modul ya. Saya sudah terlebih dahulu mengetik sebuah skrip sederhana ya, aplikasi if.php. Itu diberi nama if.php. Tujuannya adalah menjelaskan struktur kondisi if. Nah, jika aplikasi ini dijalankan, maka akan menghasilkan tampilan seperti ini ya. Kalau murni dari sini ini diketik tanpa nomor tentunya, intinya akan menjalankan seperti ini. Nah, ini penjelasan skripnya di sini. Oke. Nah, tentunya sebelumnya saya ingin mengulang lagi. Jadi kalau di kalian mungkin ini agak berbeda. Kalau di saya ini saya naruh di sebuah server. Kalau di teman-teman mungkin ini namanya localhost ya. Kemudian pada server tersebut saya taruh nama file if.php-nya itu di dalam sebuah folder bernama kuliah ya. Kita mengaksesnya dengan if.php. Oke. Nah, if.php untuk yang pertama, yang contoh satu itu adalah seperti halnya di modul ya. Jadi ini untuk mengenal nilai if, jadi ini variabel nilai kita isi, misal taruh kata seperti di modul itu adalah 80. Jangan lupa disimpan. Kemudian, nah ini seleksi if ya, seleksi percabangan. Jadi kondisi if-nya ini, blok program di dalam if ini akan dieksekusi jika kondisinya ini yang di dalam kurung ini dia bernilai true. Oke, nah mari kita coba ya. Ini operator ya, sudah tahu ya. Oke, jadi nilai diisi variabel nilai sekarang isinya 80. Oke, 80 lebih besar sama dengan 60. True atau false? 80 lebih besar sama dengan 60. True ya. Oke, jadi harusnya akan menampilkan echo, udah tahu kan? BR sudah tahu. Echo untuk menampilkan layar ya. Nilai Anda, nilai isi variabel nilai Anda lulus. Oke. Kita coba jalankan. Nah, lulus. Oke, nah, sekarang misal jika nilainya adalah 59. Jangan lupa disimpan. Nah, kita tracing lagi. 59 kita isikan ke variabel nilai. Nilainya sekarang berisi 59. Nah, berarti 59 lebih besar sama dengan 60. True atau false? Oke, tentu nilainya false. Jadi tidak akan menampilkan tulisan ini ya. Nah, seperti itu. Ya, tidak akan ditampilkan tulisannya. Jadi kondisi if
hanya akan dieksekusi ya di dalam sini. Di dalam sini tuh bisa isinya macam-macam, bisa diisi banyak sesuai dengan alur program yang dimiliki seperti itu. Nah, ini hanya akan dieksekusi jika di kondisi di sini bernilai true. Seperti itu. Nah, kemudian misal bagaimana jika persyaratan kondisi yang kita miliki mungkin ada rentangnya. Kalau ini kan rentangnya cuma satu ya, mungkin nanti rentangnya ada dua. Atau misal kita mau menggabungkan kondisinya dengan berbagai macam kondisi seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan seperti pertemuan lalu ya. Jadi bisa menggunakan AND atau menggunakan OR seperti itu. Jadi untuk menggabung. Masih ingat ya? Jadi true and true itu hasilnya true. Ya. True and false hasilnya false. Okay. False and true hasilnya apa? False. Okay. Tahu ya? Jadi kalau nilai n jelas false and false, false hasilnya false. False. Nah, jadi hanya ketika pakai menggunakan n, dia akan bernilai true atau bernilai 1 itu jika keduanya bernilai 1. Seperti itu ya, itu polanya. Nah, sekarang kalau OR seperti apa? True or true, hasilnya jelas true. Oke, kemudian true and false, hasilnya apa? True. Oke, ya. False. Kok n? Maaf, mohon maaf. Ini or ya, kita sedang bahas or. False or false, apalagi nih? Berarti false and true, nilainya true. False or false, hasilnya tentu false. Oke. Seperti itu ya. Oke. Saya hapus. Oke. Jadi kita sudah memahami nilai. Jadi baris ini akan dieksekusi tetap ya ketika total di sini dia bernilai true. Jadi kalau biar total di sini bisa bernilai true, berarti yang sebelum n harus true, yang setelah n harus true, ya. Nah, nilai sekarang berapa? 80 nilainya. Nah, di sini berarti 80 lebih besar 70, true. Nilai 80 lebih kecil sama dengan 80, true. Jadi harusnya aplikasi kita akan dieksekusi, alur programnya akan masuk ke dalam blok if ya. Jadi nilai Anda dalam huruf adalah B+. Ya. Misal kita ambil, nah kalau ini lebih besar dari 70, 70-nya ikut enggak? Tentu tidak ya. Berarti ini mulai dari 71. Kalau ini lebih kecil sama dengan 80, 80-nya ikut enggak? Oke, tentu ikut karena ada sama dengan. Nah, misal nilainya itu tidak ada dalam rentang. Misal nilainya 61. Ups. Nilainya 61, coba disimpan. Nah, ya. Oke. Hasilnya bisa dilihat. Ya. Paham? Saya kira seperti itu. Yang ini karena nilainya 61 maka dia tidak ada di dalam rentang ini ya. Di sini nilainya false, di sini nilainya
true, false and true, false. Jadi dia tidak masuk ke blok program ini. Oke, itu untuk if yang pertama. Nah, yang kedua adalah misal, karena ini kan kita membutuhkan misal jika dia tidak masuk ke dalam sini, terus mau ditampilkan apa seperti itu. Karena else, maka else ini berfungsi di situ. Oke, jadi bentuk if yang kedua ada yang namanya else, ada if else-nya. Oke, kalau di modul itu if underscore s.php itu adalah yang pertama ini ya. Ini saya memberi, masih ingat kan PR ya? Oke. Nah, ketika nilai 50, maka harusnya dia masuk ke blok yang mana? Yang di atas itu adalah blok jika kondisi if bernilai true. Else adalah jika kondisi if bernilai false. Oke, sekarang jika nilainya 50, maka dia akan masuk blok nomor 5 atau loncat ke 7. Oke, tentu kalau 50 dia akan 50 lebih besar sama dengan 60 false. Jadi dia akan masuk ke blok nomor 7. Blok program nomor 7. Maka akan muncul nilai Anda 50, Anda gagal. Seperti itu. Nah, konsep sama dengan yang contoh 1. Ya. Ketika dia 50, maka dia akan masuk ke sini karena nilainya adalah false seperti itu. Karena kalau n kan dua-duanya harus true biar dia dieksekusi blok program true seperti itu. Nah, saya kira itu. Nah, bentuk ketiganya if else itu ada yang namanya else if. Jadi ini else if ini bisa ditambahkan terus-menerus ya, tanpa henti. Jadi di sini kita bisa menambahkan else if, else if, else if, else if, else if dengan kondisi sesuai dengan kebutuhan ya. Seperti itu. Jadi bacanya kan if ini, else if ini, else if. Jadi kondisinya banyak gitu. Ya kan? Misal kita pingin rentang 70 sampai 80 B+, di atas 80 A, 60 sampai 70 B, terus 50 sampai 60 C. Nah, seperti itu. Misal kita membutuhkan banyak rentang seperti itu, kita bisa menggunakan if. Nah, saya kira konsep if sudah cukup ya, seperti itu. Tinggal nanti pengaplikasian kalian seperti apa. Dan operan ini juga penting, and, or, seperti itu penting. Dan ini bisa digabungkan, jadi n-nya nggak cuma satu, tapi mungkin ada lagi n di sini, ada lagi n di sini, ada lagi or di sini. Nah, penggunaan dalam kurung penting karena mana dulu yang mau di n-kan, mana dulu yang mau di or-kan, seperti itu. Nah, bentuk ketiga dari if adalah bentuk if khusus ya. Ini if yang sederhana, jadi penulisan if yang mohon maaf, if khusus.php ya. Jadi ini dia bentuknya simple ya, cuma satu baris. Jadi blok if yang minimal kita tuliskan dalam 3 baris, ini bisa dituliskan dalam sebaris seperti itu. Jadi formatnya seperti ini ya, langsung kondisi, tanda tanya, kondisi jika true, kondisi jika false. Oke. Saya kira seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dipelajari yang namanya nested if. Jadi if di dalam if, di dalam if, di dalam if, seperti itu. Silakan dipelajari untuk nested if. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.